Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun batin, yang mengantarkan kita bisa hadir di masjid ini untuk mensyukuri nikmat tersebut. Semoga dengan ini Allah menambah nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia dan semakin berbahagia dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kajian kita malam ini masih melanjutkan terkait dengan masalah iman, yang mana kemarin telah disampaikan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bisa bertambah dengan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus berusaha untuk menjaga iman ini stabil, bahkan bisa menguat, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mampu meningkatkan amal soleh dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ini. Sekarang materi yang kita kaji adalah dengan topik Islahul Qulub. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki hati kita ini. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu suatu hari yang mana harta dan anak-anak kita tidak ada lagi gunanya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Semoga kita ya jamaah Masjid Mujahidin ini senantiasa bisa memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, sehingga kita memiliki hati-hati yang sehat. Hati-hati yang sehat itulah hati orang-orang beriman. Jadi kalau kita beriman dengan benar dan kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hati yang sehat, hati yang selamat. Dan apabila kita ingin melakukan perubahan dalam hidup dan kehidupan ini untuk menjadi baik, baik diri kita, keluarga kita maupun masyarakat ini secara keseluruhan, maka sasaran pertama dan utama adalah memperbaiki hatinya. Allah sendiri mengatakan dengan firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada dalam sebuah masyarakat ini, apa yang ada dalam satu kaum itu, sebelum mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Bapak dan Saudara sekalian, jadi kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, ingin membangun masyarakat ini, maka yang dibangun adalah hatinya. Kalau yang dibangun fisiknya, jasadnya, atau pembangunan itu dalam arti adalah pembangunan fisik, dan itu yang mendapatkan perhatian lebih serius dan lebih seksama, dengan mengabaikan masalah hati ini, masalah pembinaan dan pembangunan hati ini, maka bisa jadi pembangunan fisik ini semakin bagus, semakin baik, jalan-jalan mulus, gedung-gedung pencakar langit bertebaran di mana-mana,
pabrik-pabrik dan industri juga begitu berkembang pesat. GNP-nya gross national produknya meningkat, gross national income-nya meningkat, income per kapita yang meningkat, dari segi fisik meningkat semua, dalam arti makmur secara lahir. Tetapi bila rohaninya, hatinya ini terlantar, maka Bapak dan sekalian, kemajuan fisik yang ada itu tidak akan menambah kebahagiaan manusia itu sendiri. Bahkan lebih lanjut lagi, dengan diterlantarkannya masalah hati ini, masalah rohani ini, justru perkembangan fisik yang ada itu nanti akan dirusak sendiri oleh manusia-manusia yang sakit hatinya, ya, oleh manusia-manusia yang sakit jiwanya ini. Sehingga sebenarnya pembangunan fisik itu menjadi tidak berarti atau tidak ada gunanya, tidak ada gunanya apabila hati ini tidak bersama-sama dibangun. Bahkan mestinya pembangunan fisik yang ada itu merupakan konsekuensi dari terbangunnya hati manusia itu sendiri. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang dibahas oleh Bukhari Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir, beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Tetapi apabila segumpal darah itu rusak, sakit, maka rusaklah jasad itu semuanya. Ingatlah segumpal darah itu adalah qalb, hati ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, mestinya pembangunan fisik, pembangunan materi yang ada itu adalah implikasi daripada terbangunnya hati kita, rohani kita. Sebab hati yang sehat akan bisa melahirkan satu tatanan kehidupan yang sehat, melahirkan spirit yang sehat, melahirkan kepemimpinan yang sehat, melahirkan sistem yang sehat, melahirkan kultur yang sehat, lebih lanjut lagi melahirkan masyarakat yang sehat. Kalau masyarakatnya sehat, maka pastilah pembangunan ini akan berjalan dengan efisien dan efektif. Maka pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang mampu mengayomi, membimbing dan mengarahkan rakyatnya dengan baik dan ditaati oleh rakyatnya. Begitu pula rakyat yang dibimbing, dibina rohaninya, mereka adalah rakyat yang taat kepada pemimpinnya, karena sadar bahwa pemimpinnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang bisa mengayomi, yang bisa mendidik, yang jujur dan seterusnya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, karena itu maka membina hati ini, memperbaiki hati ini adalah pekerjaan pertama dan utama apabila kita ingin merubah sebuah masyarakat. Maka, Bapak dan Saudara sekalian, membangun hati ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, ya, dan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Zaman kita sekarang ini, di mana paham materialisme ini, di mana manusia ini mengagung-agungkan dan memuja-muja materi dan menjadikan materi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan, maka seringkali dan barangkali ini bersifat umum, kita menterlantarkan rohani kita itu sendiri, atau membiarkan hati itu merana, tidak terbimbing, tidak terdidik secara baik. Bahkan sekolah-sekolah kita ini, mulai dari playgroup dan perguruan tinggi kita sekarang ini, arahnya adalah bagaimana kita membangun kesadaran untuk sukses membangun materi ini. Jadi bukan sebuah kesadaran untuk membangun rohani kita ini menjadi baik, sehingga bertambah ilmu kita ini, bertambah tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kendali diri ini menjadi semakin baik, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang jujur, ya, bertanggung jawab, disiplin, ya, memilih yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Nah, dari kalau manusia-manusia, apalagi jadi pemimpinnya adalah orang-orang yang baik, maka
kita beruntung, kita mendapatkan karunia dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi kalau yang memimpin adalah orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya rusak, maka di sini Bapak sekalian, anggaran yang banyak tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan kemasyarakatan ini. Seperti anjing rayaan tulang. Rayaan apa Pak? Tulang ya. Jadi duit yang dikumpulkan dari rakyat ini jadi rayaan ya, untuk kepentingan dirinya, untuk memuaskan hawa nafsunya, baik hawa nafsu pribadinya, kelompoknya, partainya dan lain sebagainya, sehingga tidak nitis ke rakyatnya. Maka Bapak dan sekalian, untuk memiliki hati yang sehat itu sangat penting, sangat penting. Dan hati yang sehat itulah hati orang beriman. Sebagaimana bumi yang subur untuk ditanami. Jadi hati yang sehat ini sebagaimana bumi yang subur, gembur, ya, untuk ditanami. Maka tanaman, maka biji yang ditanam pada tanah yang subur itu maka akan tumbuh dengan baik. Ya, akarnya akan bisa menghunjam ke bumi, ke tepat bumi dengan baik. Batang dan rantingnya juga bisa akan menjulang ke langit dan akan memberikan buah, ya, memberikan buah manfaat dalam kehidupan kemanusiaan ini. Kita akan menjadi manusia yang terbaik. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat di antara kalian terhadap manusia yang lain. Nah, Bapak dan sekalian, karena hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat ini seperti tanah gembur yang bila ditanami maka tanaman akan tumbuh merekah dengan baik. Maka ini yang harus kita lakukan, kita upayakan untuk bisa mendapatkan atau memiliki hati yang sehat. Tanda-tanda hati yang sehat diantaranya, nah ini mestinya setelah Ramadan ini kita yang habis dicuci sama sebulan yang lalu, di bulan Ramadan itu maka kita kembali kepada fitrah kita, kembali kita memiliki hati yang sehat, sehingga setelah Ramadan itu ya, hati kita ini memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah di sini disebutkan adalah al-iqbalu alal haq, bahwa hati yang sehat itu mampu menerima kebenaran ini dengan baik. Jadi indikasi hati yang sehat itu adalah menerima kebenaran. Kalau ada orang tidak bisa menerima kebenaran, maka indikator itu hati yang sakit. Nah, sekalian ya. Jadi kalau ada orang tua menyampaikan kebenaran atau anak-anak kecil menyampaikan kebenaran, maka bagi orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat, maka langsung ditangkap kebenaran itu, langsung diterima dengan sepenuh jiwa dan raga, 100% diterimanya. Ya. Tidak lagi melihat menimbang, gak jadi loh gitu. Betapa banyak nasihat yang disampaikan oleh para dai, para khatib di atas mimbar hanya enak untuk didengarkan saja, tetapi tidak siap untuk dilaksanakan, tidak siap untuk diterima untuk dilaksanakan. Ada yang seperti itu. Bapak dan sekalian yang kami hormati, hati yang sehat ini akan berusaha untuk memahami, mengenal kebenaran itu dan selanjutnya mengikutinya. Jadi hati yang sehat itu berusaha untuk mencari kebenaran, mendatangi tempat-tempat di mana kebenaran itu disampaikan, ke majelis-majelis taklim, ke halaqah-halaqah taklim, ke madrasah-madrasah, ke lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, berusaha untuk datang, mencari, ada upaya, berkorban, berjuang
karena menyadari bahwa kebenaran itu adalah kebutuhan hati ini, dalam rangka untuk memperoleh kebenaran dan untuk diikutinya dan ditekankannya dalam kehidupan ini. Lalu menyatakan dalam firman-Nya surat Asy-Syu'ara ayat 88, "Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang senantiasa mendengarkan firman-firman ini, mendengarkan kebenaran ini. Fayattabi'una ahsanah, maka mereka selanjutnya mengikuti yang terbaik dari kebenaran itu. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu orang yang telah dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan itulah mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan otaknya. Saudara sekalian, jadi orang-orang yang sehat hatinya, maka dia berusaha untuk senantiasa memanfaatkan, mensyukuri karunia yang ada di dalam dirinya, yang merupakan media sarana untuk bisa memahami kebenaran, menangkap kebenaran itu, yaitu pendengarannya, penglihatannya, dan selanjutnya hati nuraninya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Maka bagi orang yang bersyukur terhadap karunia tersebut, akan digunakan, akan dimanfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, dan memahami ayat-ayat Allah, sehingga semakin bertambah ilmunya dan semakin memperkokoh keyakinannya, memperkuat hatinya. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, sayang mestinya bapak sekalian yang ngasih ini banyak mestinya gitu ya. Orang Islam di Indonesia ini apa namanya? Banyak. Tapi yang datang kan beberapa saja ya. Ya, artinya ada banyak manusia yang tidak bisa mensyukuri karunia yang sangat mahal tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini. Sebagaimana firman Allah, "Waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Dan dia Allah telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tapi amat sedikit yang mensyukurinya. Nah ya, jadi punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati nurani, yang itu sangat mahal untuk bisa memahami, bisa menangkap kebenaran ini, untuk memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dalam menapaki perjalanan hidupnya sebagai lentera, sebagai pembimbing, sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan agar selamat. Tapi betapa banyak manusia yang malas, lalai, ya, sehingga tidak bisa menggunakan atau mensyukuri alat-alat tersebut. Dan ini diancam oleh Allah SWT dengan neraka jahanam. Ya, orang enggak mensyukuri media yang membuat kita ini semakin baik akal kita ini. Nah, Bapak dan sekalian, Allah mengatakan dengan firman-Nya, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Al-ayat. Dan sungguh akan kucampakkan dalam neraka jahanam ini sebagian besar manusia dan jin. Mereka itu memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki penglihatan, tapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pendengaran, tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti ternak, seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih bingung daripada binatang ternak. Nah, Bapak dan sekalian, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal kita ini.
pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini merupakan karunia terbesar. Dan dengan ini Allah SWT memilih kita untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kita sebagai pemangku amanah Allah di muka bumi ini, karena kita diberi kelengkapan oleh Allah SWT untuk bisa membaca. Ya, karena kita adalah makhluk berakal. Hatta malaikat sendiri tidak ditunjuk dan tidak dipilih oleh Allah untuk memangku amanahnya di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Dan kita yang dipilih oleh Allah lewat fit and proper test, ya, lewat seleksi, ya. Ketika malaikat protes, kok anak cucu Adam yang dipilih untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini, dites oleh Allah supaya objektif. Kita yang mampu menyebutkan nama-nama yang ada ini karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhirnya kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di muka bumi ini, dan diminta para malaikat untuk sujud mengakui eksistensi Adam ini sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Bapak sekalian yang kami hormati, kita sebagai manusia tidak boleh kita menapaki perjalanan hidup ini tanpa ilmu. Tanpa ilmu tidak boleh. Tidak boleh. Kita ini dalam memutuskan, dalam mengambil keputusan, dalam segala hal mengenai hidup dan kehidupan ini tanpa ilmu tidak boleh. Apalagi untuk persoalan-persoalan yang usul, yang pokok, maka harus memiliki landasan ilmu, harus memiliki hujjah yang sikoh, yang kuat, harus memiliki dasar. Gak boleh kita ini taklid untuk hal-hal yang bersifat usul, yang bersifat pokok ini. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan Anda mengikuti, mengambil keputusan atas segala sesuatu tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh, Pak sekalian. Ya boleh kita ini dalam hidup dan kehidupan ini ngawur, tanpa landasan, tanpa dasar, tanpa hujjah, tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Ya. Karena pendengaran kita, penglihatan kita dan hati nurani kita ini sebagai media, alat untuk mengilmui ilmu Allah ini sangat memungkinkan, dan itulah sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu jangan sampai kita dalam membangun kehidupan diri, keluarga dan masyarakat kita ini tanpa ilmu, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa mensyukuri alat-alat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ini, dan kita tergolong ulul albab, orang yang cendekia, orang yang cerdas, orang yang berotak, orang yang berakal. Bapak-bapak sekalian, adapun hati-hati orang kafir yang sakit, amal qulubul qasiratu sakimah fataraha mu'ridan al-haqqi, maka kita lihat mereka itu berpaling dari kebenaran. Jadi hati-hati orang kafir, hati-hati orang kafir yang sakit itu, maka kita lihat mereka itu berpaling dari kebenaran itu. Fatabqa jahilatan la taddi ilaih, maka dia tetap berada dalam kebodohannya, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Al-An'am ayat 4. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang pada mereka min ayatin, satu ayatun min ayati rabbihim, dari ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu keberadaannya berpaling darinya. Jadi orang-orang kafir ini adalah orang yang menutup diri, tidak mau tahu, diberitahu atau tidak beritahu sama saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka itu. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, sama saja mereka itu tidak beriman.
Orang kafir itu kafaro, Pak. Kafaro itu menutup diri. Kalau orang menutup diri begitu, baik ada cahaya maupun tidak ada cahaya sama saja terus gelap. Nah, beda dengan orang yang mau membuka diri, mau berusaha untuk cari ilmu, itu membuka diri, mau berusaha untuk belajar, itu ya, supaya tahu, mau berusaha untuk melaksanakan ilmu yang sudah diketahui, itu orang yang membuka diri. Jadi orang yang membuka diri begitu itu maka ada kemungkinan cahaya itu yang masuk kepadanya. Tetapi kalau orang itu sudah menutup hatinya, ya, menutup hatinya ini, ya, sahabat sekalian, maka walaupun ada cahaya yang mengelilinginya dia, tinggalnya di dalam masjid katakan begitu, sehari dengarkan ceramah katakan begitu. Tetapi kalau hatinya sudah tertutup seperti itu, maka peringatan-peringatan yang ada itu tidak ada gunanya. Karena itu maka harus dimulai dari usaha kita ini, ikhtiar kita ini. Harus ada upaya. Bentuknya adalah melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis taklim, ke majelis Al-Quran. Berusaha itu. Nah, ada ikhtiar, mujahadah seperti itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi sekalian, kalau kita tidak ada upaya, tidak ada kesungguhan kita ini melangkahkan kaki, berusaha untuk mendapatkan kebenaran, bagaimana Allah memberikan kebenaran? Berusaha dia tidak mau. Ya, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tidak mau. Padahal kebenaran yang jaminannya kebahagiaan dunia dan akhirat ada sesuatu yang nilainya tinggi. Dan sesuatu yang nilainya tinggi ini pastilah memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang tinggi pula. Dan melangkahkan kaki aja nggak bayar, nggak mau. Wah, apalagi kalau bayar, Pak ya. Nah ini, padahal kalau kita ingin mendapatkan surga, bagaimana? Kita ini tidak mau berkorban, berjuang. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum terlihat, belum nyata di sisi Allah. Mana di antara kalian orang-orang yang mau berjuang, dan mana di antara kalian orang-orang yang sabar? Dan kalau kita nggak mau berkorban, nggak mau berjuang, nggak sabar dalam perjuangan ini, ya saya kira mimpi untuk bisa mendapatkan surga itu Bapak sekalian berbahagia. Jadi kalau mendapatkan surga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan seperti itu, udah datang ngaji aja malas, cari ilmu malas itu gimana? Nabi dan sahabatnya bukan jarang ngaji. Kalau sudah mendapatkan ilmu langsung dilaksanakan, diperjuangkan. Walaupun menghadapi tantangan dan rintangan, menghadapi musuh bebuyutan, yang resikonya adalah harta nyawa. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian sebagaimana telah datang pada umat-umat sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka, mara bahaya, ditimpa kesengsaraan. Sampai Rasul dan orang-orang beriman ketika Rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Bapak sekalian, jadi Nabi dan sahabat-sahabat Nabi zaman itu di dalam menegakkan kebenaran, setelah mereka mendapatkan petunjuk itu luar biasa gangguannya, rintangannya, ya, lahir batin, ujiannya itu, masadhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu, dan diguncangkan sedemikian rupa. Malapetaka, kesengsaraan, berbagai macam musibah diterima, akan mendapatkan guncangan yang akan mengguncangkan. Sadar Rasul dan orang beriman mengatakan mata nasrullah, artinya sampai pada titik ambang batas. Nabi dan Rasul yang begitu memiliki ulul azmi min ar-rusul, memiliki kesabaran yang tangguh sampai seperti itu ujiannya. Nah saat itulah Allah SWT baru melihat tuh
sabar ya, mau berkorban ya, mau berjuang ya. Oh, betul-betul terbukti keimanannya, mampu membuktikan keimanannya. Dengan diuji seperti itu masih istiqamah, masih konsisten di dalam membawa kebenaran ini. Maka Allah mengatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Itu semua hanya dalam rangka untuk menguji, ngetes keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, maka sebagai orang yang beriman, orang yang sehat hatinya, indikatornya adalah bisa menerima kebenaran itu dengan baik. Tidak seperti orang yang sakit hatinya, yaitu orang kafir. Ya, walaupun setiap ayat dari ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka sikap mereka adalah mu'ridin, kanu anha mu'ridin. Mereka itu keberadaannya senantiasa mengingkari, berpaling daripada ayat-ayat tersebut, daripada petunjuk Allah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak dan sekalian yang saya hormati, tanda-tanda orang yang sehat hatinya yang kedua adalah hubbul haqqi wa insyirahu sadril Islam. Orang yang sehat hatinya akan mencintai kebenaran dan hatinya berlapang dada untuk menerima Islam itu sendiri. Nah, ini indikasi atau tanda-tanda kalau hati kita sehat itu kita senang yang benar-benar, senang yang baik-baik itu sekalian. Kalau orang senang yang nggak baik-baik itu ini indikasi hatinya sakit, ya, hatinya kotor, hatinya rusak. Ada orang kafir itu sukanya adalah membuat onar, membuat kerusakan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka pemilik hati yang sehat mencintai kebenaran ini dan dadanya terbuka lebar-lebar untuk memahami Islam ini. Maka orang seperti itu yang punya hak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemilik hati yang sakit, maka orang-orang yang seperti itu akan senantiasa membenci, menghindari dan membenci kebenaran itu sendiri. Dan hatinya menjadi sempit, menjadi sesak untuk mendengarkan Islam itu. Islam itu dianggap mengganggu. Syariat Islam itu dianggap gak cocok. Ada nggak Pak orang-orang yang menganggap syariat Islam gak cocok dalam kehidupan ini? Tidak, orang yang sakit hatinya, orang yang kotor hatinya. Jadi kalau ada manusia menyatakan Islam tidak cocok di negeri ini, tidak cocok untuk masyarakat ini, Islam itu gak cocok untuk bagi bangsa Indonesia, orang ini merasa lebih pintar dari Allah yang menciptakan manusia Indonesia itu sendiri. Saya merasa lebih pintar dari Allah pencipta hidup dan kehidupan ini, yang menurunkan Islam sebagai fitrah dari hidup dan kehidupan manusia atau makhluk di alam semesta ini. Kalau ada orang mengatakan Islam gak cocok begitu, ini memang orang sakit Pak. Orang apa? Sakit jiwanya ya, sakit hatinya, gak waras. Ya, nah karena sudah sakit wajar itu. Dia menyatakan, mengutarakan kalimat seperti itu. Makanya orang-orang yang sakit hatinya ini sesak hatinya, sesak nafasnya itu. Islam itu beban, Islam itu memberatkan, Islam itu kewajiban yang gitu terus saja. Ya, terasa abot lah ya, terasa apa namanya? Abot. Dan mungkin juga sampai terpikir dalam benaknya, Islam itu mengganggu pembangunan saja loh. Ya, ngerusui pembangunan saja. Ini orang yang sakit jiwanya kalau ada orang yang seperti itu. Maka Bapak dan sekalian, Islam itu adalah agama yang menyelamatkan. Karena Islam itu adalah agama fitrah. Kehidupan ini, manusia ini diciptakan oleh Allah di atas agama fitrah tersebut. Karena itu Islam ini merupakan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi Islam itu adalah hak asasi manusia itu sendiri. Karena Islam itu adalah fitrah manusia.
Sayang manusia ini kalau sudah kotor karena faktor lingkungannya. Karena bapaknya tidak bisa mendidik putra-putrinya, tidak bisa menjaga kebersihan dan kesuciannya. Ya, rumah tangganya dia bisa menjaga kebersihan dan kesuciannya. Ya, tetangganya, lingkungannya juga begitu. Masyarakat desanya juga tidak bisa mempertahankan kefitrahannya. Bangsanya juga begitu, negaranya juga begitu. Budaya tertulis seperti ini. Karena globalisasi itu sudah sedemikian rupa. Ya, membuat kita ini kena polusi. Bawa polusi, Pak. Kotor, mengotori, sehingga hati yang bersih menjadi kotor, menjadi sakit akhirnya, Bapak-Bapak sekalian. Dan itulah kenyataan globalisasi yang ada sekarang ini adalah membuat sakitnya hati ini, membuat kotornya hati ini, sehingga tidak mampu menangkap kebenaran itu, tidak bisa menerima kebenaran dengan baik. Semoga Bapak dan sekalian kita yang senantiasa hadir di rumah Allah ini, di tempat yang suci ini, mampu membersihkan hati kita ini, mensucikan jiwa kita ini, sehingga hati kita ini menjadi cair, menjadi gembur, menjadi subur, ya, bisa menerima kebenaran dengan baik, dan kebenaran ini tumbuh di dalam diri kita ini, dan kita ini adalah sosok-sosok penegak kebenaran dalam kehidupan ini. Bahkan kita menjadi sebuah masyarakat yang benar dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan ini. Kita menjadi syuhada 'alan nas, kita menjadi patron dalam kehidupan bermasyarakat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai mujahadah kita ini dengan tetesan hidayahnya, sehingga perjalanan hidup dan kehidupan ini terbimbing oleh petunjuknya, dan kita menjadi manusia yang selamat dalam mengalami perjalanan hidup dan kehidupan ini. Mungkin ada yang menambah atau bertanya. Masih beberapa poin ini, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan. Ini ada 6-7 poin yang terkait dengan islahul qulub ini, perbaikan hati ini. Baik, bila tidak ada yang menambah atau yang bertanya, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.